Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok redaksi TRIPS. Ada yang tahu apa itu redaksi TRIPS? Oke, jadi kawan-kawan, redaksi TRIPS ini singkatan dari nama 5 kami yang terdiri dari Tiara, Rida, Pia, Septi, dan Cynthia. Maka terjadilah yang dinamakan judul dari kelompok kami ini redaksi TRIPS. Nah, sebelumnya izinkan saya pantun terlebih dahulu ya kawan-kawan. Makan pempek di Palembang, pakai cuko pedas, rasanya nendang. Redaksi TRIPS bukan sembarang, cermat kritis tak ada tandingan. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan dari 5 anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Tiara Anggreni. Saya sebagai moderator dan ketua kelompok dari tim redaksi TRIPS ini. Dan selanjutnya yaitu ada Septi Sriwayuni sebagai wakil ketua dari tim redaksi TRIPS. Dan yang ketiga ada Horidatul Mujayana sebagai penanggung jawab penyuntingan isi. Dan yang keempat Lutfia Mutaharo sebagai penanggung jawab penyuntingan teknis. Dan yang terakhir Cynthia Febrianti sebagai provider. Sampai jumpa di slide selanjutnya. Untuk latar belakang ini sendiri, yaitu ternyata bahwa penyuntingan bukan hanya sekedar pengoreksi teknis saja, tetapi proses bagaimana kita membaca ulang secara kritis, dimana untuk menjaga makna, logika, dan etika teks. Nah, ternyata juga penyuntingan berperan sebagai penjaga makna, bukan hanya sekedar pengoreksi. Hanya penyuntingan ini, dari sini mahasiswa nantinya belajar bagaimana memahami cara menyunting naskah, baik artikel ataupun cerpen, dengan mempertimbangkan dari segi isi, bahasa, dan nilai sosial yang disampaikan. Nah, tentunya banyak sekali manfaat di mata kuliah penyuntingan ini. Adapun penyuntingan isi pada artikel ini yaitu adanya pertama, memeriksa keterkaitan antar bagian. Nah, terdapat di bagian pendahuluan kekajian teori yaitu adanya teks yang berisi masalah sosial dalam karya sastra ini mencakup masalah kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga. Nah, lalu dijelaskan kembali dalam kerangka teori Sukanto dan Brilian. Di sini terdapat alasan pada kelompok kami yaitu adanya kesinambungan pada pernyataan awal di pendahuluan dijelaskan lebih rinci dalam kerangka teori. Lalu nantinya dibuktikan di dalam hasil dan pembahasan. Nah, tentunya ini menunjukkan keterpaduan dan logika alur penulisan. Nah, ada yang kedua yaitu pada bagian penyuntingan artikel ini yaitu transisi dari teori ke pembahasan. Nah, tidak semua teori yang disebut misalnya pelecehan, seksual, kesehatan itu ditindaklanjuti secara eksplisit dalam pembahasan. Nah, mengapa begitu? Karena berdasarkan pandangan kelompok kami yaitu adanya keterkaitan antar bagian akan lebih kuat bila setiap teori yang disebut dibuktikan atau bila tidak ditemukan seperti pelecehan dan sebagainya, itu sebaiknya dijelaskan mengapa tidak muncul secara eksplisit agar tidak terkesan ada lubang dalam narasi ilmiah, kedalaman atau perlu ditingkatkan. Contohnya yaitu terpaksa Mimin berhenti sekolah karena keterbatasan biaya sekolah dan biaya hidupnya. Lalu dijelaskan dari kutipan di atas ditemukan adanya konflik dan kesenjangan dalam hal kemiskinan. Nah, masalah ini penjelasan hanya deskriptif, belum mengaitkan adanya struktur sosial, kritik sosial, ataupun fungsi sastra. Misalnya belum menjelaskan apakah ini mencerminkan kegagalan negara, peran ibu sebagai single parent, atau bentuk sindiran terhadap realitas sosial.
Yang kedua ini itu adanya memeriksa konsistensi isi, yang dimana pertama adanya penyebutan judul cerpen. Nah, dalam bagian hasil penelitian cerpen, yaitu berjudul Jangan Bunuh Masa Depan, disebut sebagai Jangan Bunuh Masa Depan. Nah, tetapi di tabel di dalam kutipan. Nah, terdapat di bagian pembahasan ditulis yaitu jangan bunuh masa depanmu. Nah, di sini terdapat ketidakkonsistenan isi, bisa membuat bingung bagi pembaca. Nah, apakah hal tersebut dua cerpen itu berbeda atau satu atau sama? Nah, sehingga terdapat saran yaitu samakan saja penulisan judul cerpen di semua bagian berdasarkan daftar isi asli buku. Nah, selanjutnya pada bagian kedua yaitu istilah kategori sosial, di mana kadang ditulis masalah sosial, kadang permasalahan sosial, dan kadang juga fenomena sosial. Nah, alasan inilah perbedaan tidak dijelaskan secara konseptual, padahal bisa menimbulkan multitafsir. Di sini tentunya terdapat pandangan berdasarkan kelompok kami, yaitu gunakan satu istilah sehingga terdapat adanya konsisten dalam penulisan. Misalnya masalah sosial sesuai dengan judul dan abstrak. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu pada poin ketiga, akurasi fakta. Nah, di sini ada dua kalimat. Pertama, ada Sutini lahir di Mataurabohe, Bukut, 6 Oktober 1999, titik. Nah, yang kedua yaitu kalimat titik 2, ibu ini adalah seorang guru honorer SD swasta dengan status janda. Nah, kalimat di atas perlu direvisi karena informasi biografis ini penting, tapi tidak diberi rujukan primer langsung. Hanya disebutkan tanda petik 2 Sutini, 2021, HLM, titik 56, petik 2, titik. Nah, saran revisi dari kami yaitu jika itu berasal dari bagian pengantar dalam buku cerpen, sebaiknya diberi kutipan eksplisit atau footnote agar dapat diverifikasi. Selanjutnya yaitu pada kalimat cerpen ini diterbitkan bulan Juli 2021 oleh Depublis. Nah, kalimat ini perlu direvisi karena fakta ini akurat, tetapi tidak dicantumkan secara formal dalam daftar pustaka, misalnya sebagai entry buku fiksi. Nah, saran revisi dari kami sebaiknya masukkan buku cerpen Kabut di Teras Senja sebagai rujukan mandiri di daftar pustaka, bukan hanya nama pengarang di bagian isi saja. Baik, slide selanjutnya yaitu perbaikan alur dan penajaman ide. Nah, pada kalimat berikut ini yaitu Papa akhir-akhir ini depresi berat, sehingga ada teman Papa yang menawarkan jenis opium itu. Nah, dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perilaku penyimpangan. Kalimat ini perlu direvisi karena kutipan tersebut memperlihatkan dinamika psikologis yang berujung pada tindakan menyimpang, yaitu penggunaan narkoba. Dalam konteks sosial, depresi berat bisa menjadi pintu masuk bagi individu untuk mengambil keputusan merugikan, apalagi ketika lingkungan sekitar ikut berkontribusi dalam bentuk penawaran yang salah arah. Adapun perbaikannya dengan memperjelas ide, menambahkan makna sosial, memperhalus alur logika, dan contoh penghapusan bagian tidak perlu. Yang kedua yaitu pada kalimat seorang pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra yang salah satunya adalah cerpen, tidak serta-merta dapat memunculkan ide atau gagasannya sendiri. Nah, kalimat ini perlu juga direvisi karena kalimat ini terlalu panjang, tidak efisien, dan terkesan mengulang informasi umum. Menurut kelompok kami bahwa seharusnya pengarang cerpen menciptakan karyanya melalui pengalaman dan pengamatan sosial, bukan sekedar imajinasi. Kemudian yang ketiga yaitu pada kalimat dalam lingkungan masyarakat tentu ditemukan perbaikan macam konflik atau permasalahan sosial. Nah, kalimat ini sebaiknya menjadi kalimat yang memberikan kedalaman akademik dan memperkuat relevansi kutipan terhadap teori. Menjadi kalimat dalam lingkungan masyarakat, konflik seperti kenakalan remaja, pengangguran, dan disorganisasi keluarga menjadi gejala nyata dari ketidakteraturan sosial, sebagaimana disebut oleh Sukanto dalam Merianti 2019.
Selanjutnya penyusunan teknis. Pertama ada koreksi ejaan dan penggunaan huruf kapital. Dan kedua yaitu penyesuaian tanda baca. Nah, pada kalimat pertama yaitu makhluk sosial merupakan individu atau sekelompok orang yang hidup saling membutuhkan orang lain. Nah, kalimat ini perlu direvisi karena kata makhluk di awal kalimat itu ditulis dengan huruf kapital, tapi pada kalimat lain kadang tidak. Menurut kelompok kami perlu direvisi menjadi makhluk sosial merupakan individu atau sekelompok orang yang hidup saling membutuhkan orang lain. Nah, kalimat ini benar karena di awal kalimat bahwa alasannya huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat nama diri atau istilah khas. Kata makhluk sosial, M-nya kecil, maka tidak termasuk nama diri. Jadi hanya kapital di awal kalimat saja. Nah, yang kedua, terdapat kalimat cerpen juga merupakan karangan fiksi yang secara ringkas menceritakan kisah kehidupan seseorang. Kalimat ini perlu direvisi karena konsistensi penulisan istilah cerpen yang terkadang kapital, terkadang tidak. Nah, menurut kelompok kami perlu direvisi menjadi cerpen juga merupakan karangan fiksi, huruf kecil kecuali di awal kalimat. Selanjutnya bagian tanda baca. Pada potongan kalimat pertama, tanda petik, titik-titik, dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kalimat ini perlu direvisi karena kata sambung dan tidak perlu huruf kapital setelah koma atau di tengah kalimat. Menurut kami, kalimat ini perlu diperbaiki menjadi titik petik 2, titik-titik, dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia karena penggunaan huruf kapital setelah kalimat sambung kata sambung atau dalam frasa tengah kalimat adalah salah. Selain itu, hanya nama resmi atau judul buku yang boleh kapital. Kemudian kalimat kedua yaitu dalam hal ini Berlian 2016, P.16 sampai 17 membedakan penyebab masalah sosial menjadi 3 macam sebagai berikut. Kalimat ini perlu direvisi karena tanda baca endas digunakan untuk menyambung halaman, sebaiknya diganti dengan tanda strip biasa. Menurut kelompok kami, kalimat ini perlu direvisi menjadi Berlian 2016 P.16-17. Alasannya yaitu dalam penulisan akademik Indonesia, strip lebih umum digunakan untuk menunjukkan rentang halaman bukan endas. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan tata bahasa dan sintaksis sederhana. Karena kumpulan cerpen ini hanya berfokus pada masalah perjuangan seorang ibu untuk membesarkan anak-anaknya dengan berbagai kekurangan yang ada. Adapun alasannya yaitu kalimat terlalu panjang dan kurang efektif. Maka dari itu perlu direvisi, yaitu menjadi karena cerpen ini berfokus pada perjuangan seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya di tengah keterbatasan. Alasannya yaitu kalimat diperpendek dan disusun ulang agar lebih efisien dan mudah dipahami. Kalimat selanjutnya yaitu pengarang tentu memiliki suatu alasan atau perihal yang kuat untuk melatar belakangi tercipta suatu cerpen tersebut. Adapun alasannya yaitu kalimat tumpang tindih, kata suatu cerpen tersebut tidak efektif. Maka dari itu perlunya direvisi menjadi pengarang tentu memiliki alasan kuat yang melatar belakangi terciptanya cerpen tersebut. Adapun alasannya yaitu penggunaan kata suatu dan tersebut dalam satu frasa adalah redundan atau berlebihan. Kalimat ini disederhanakan. Selanjutnya ada konsistensi penulisan. Penulisan referensi dan halaman yaitu buka kurung Khairiani, 2015, P.53 sampai 67, tutup kurung tanda petik. Kadang juga ditulis tanda petik buka kurung Ana, 2021, P.447 sampai 450 buka kurung tutup kurung tanda petik. Alasannya penulis rentang halaman tidak konsisten, kadang pakai endes, kadang pakai strip. Revisinya yaitu gunakan strip biasa yaitu Khairiani, 2015, P.53 sampai 67 di seluruh teks. Alasannya konsistensi teknis sangat penting dalam karya ilmiah. Yang kedua, ada penggunaan istilah masalah sosial, permasalahan sosial, dan fenomena sosial. Revisinya menggunakan istilah utama yang konsisten, semisal masalah sosial. Alasannya menjaga konsistensi istilah meningkat, kejelasan dan kohesi tulisan ilmiah. Contoh format tabel, yaitu tabel dalam hasil penelitian kategori masalah sosial tidak memiliki nomor tabel dan tidak diberi judul lengkap. Nah, ini perlu direvisi, perlunya ditambahkan
Tabel 1 titik klasifikasi masalah sosial dalam cerpen Kabut di Teras Senja. Alasannya, tabel dalam karya ilmiah harus memiliki nomor dan judul serta diberi rujukan dalam teks. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan format kutipan dan daftar pustaka. Contoh kutipan yaitu titik-titik menurut Sukamto dalam Martin buka kurung 2019, P.12 tutup kurung. Ini perlu direvisi karena untuk kutipan tidak langsung seperti menurut Sukamto buka kurung dalam Maryatin, 2019, titik 2, 12 tutup kurung, tanda petik. Alasannya format kutipan mengikuti gaya APA atau sistematika Indonesia, yaitu penulis, tahun, titik 2, halaman, tutup kurung, titik. Penulisan P bisa dihilangkan untuk konsistensi lokal atau Indonesia. Contoh masalah daftar pustaka yaitu pada Harahap, titik, buka kurung 2020, titik, penelitian kualitatif, titik, Sumatera Utara, titik 2, Wal Asri Publishing, titik. Nah, ini perlu direvisi, yaitu menjadi Harahap, M titik, buka kurung 2020, tutup kurung, titik, penelitian kualitatif, titik, Sumatera Utara, titik 2, Wal Asri Publishing, titik. Alasannya, penulis daftar pustaka harus mencantumkan nama lengkap atau minimal nama awal plus nama belakang, tutup kurung, untuk diformat miring untuk judul buku, titik. Yang selanjutnya ada pengecekan kesesuaian gaya bahasa dengan pedoman, contoh kalimat terlalu verbal atau percakapan, yaitu pada bahkan. Dalam penerapannya, pengarang menuangkan ide-idenya tersebut berdasarkan kejadian-kejadian yang pernah dialami. Ini perlu direvisi menjadi pengarang seringkali menuangkan ide berdasarkan pengalaman nyata yang pernah dialami, sehingga karya terasa lebih autentik. Nah, ini ada alasannya, yaitu gaya bahasa ilmiah harus objektif, ringkas, dan tidak bertele-tele. Hindari pengulangan kata yang tidak perlu. Adapun contoh lain, yaitu ibu ini adalah seorang guru honorer SD swasta dengan status janda. Kalimat ini perlu direvisi menjadi Sutini merupakan guru honorer di SD swasta yang membesarkan anak-anaknya seorang diri. Alasannya yaitu bahasa ilmiah harus netral dan tidak subjektif atau terlalu personal. Baik, selanjutnya ada kesalahan ejaan dan ketikan atau typo. Nah, di sini ada kata tidak baku seperti papah, rumputan, menyenangkan. Salah ketik seperti ini kesalahpahaman yang bisa tidak tepat jika konteksnya bukan bentuk baku. Teknik penyuntingannya yaitu mengganti kata tidak baku dengan padanan baku dari KBBI. Papah menjadi ayah, rumputan menjadi rumput, menyenangkan menjadi menyenangkan. Adapun alasannya yaitu agar naskah memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terutama karena ini adalah teks akademik yang dituntut ketepatan penggunaan katanya. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca yang salah atau kurang. Seperti kalimat terlalu panjang tanpa titik atau koma tidak sesuai, tanda kutip tidak konsisten, tanda petik titik titik titik, tanda petik vs, tanda petik titik titik, tanda petik tutup kurung. Titik atau koma menempel atau terpisah secara tidak tepat dari kata sebelumnya. Adapun teknik penyuntingannya yaitu normalisasi tanda baca atau menyesuaikan penggunaan tanda baca berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEB. Pemisahan kalimat panjang dipecah agar lebih mudah dipahami. Adapun alasannya yaitu penggunaan tanda baca yang tepat membantu memperjelas struktur kalimat dan menghindar salah tafsir makna. Konsistensi kutipan penting untuk kejelasan akademik. Nah, Selanjutnya, kesalahan tata bahasa yang mencolok. Struktur kalimat berbelit seperti perlu diketahui jika dalam hal ini tentu saja terdapat rasa ambigu dan pemakaian konjungsi tanpa klausa utama. Perbaikan struktur kalimat menjadikan kalimat lebih efektif dan jelas dengan memindahkan atau menyusun ulang frasa. Penghilangan kata redundan, menghapus kata-kata tidak perlu seperti dalam hal ini tentu saja jika dalam kenyataannya. Alasannya, tata bahasa yang buruk mengurangi kejelasan dan kredibilitas ketulisan ilmiah. Penyederhanaan membantu penyampaian ide lebih efisien dan akademis.
Selanjutnya, inkonsistensi dalam penggunaan huruf kapital, angka, atau istilah teknis. Variasi penulisan, cerpen dan cerpen tidak konsisten. Nama-nama judul, cerpen, dan nama pengarang kadang kapital, kadang tidak. Citasi dalam teks tidak konsisten, kadang hanya nama, kadang dengan halaman, kadang lengkap. Standarisasi kapitalisasi menyesuaikan kapitalisasi untuk judul, nama, dan istilah penting sesuai PUEBI. Penyesuaian gaya citasi menyelaraskan dengan gaya kutipan istilah seperti EPA atau lainnya. Alasannya, konsistensi dalam penulisan menunjukkan profesionalitas dan memperjelas rujukan. Huruf kapital yang digunakan tidak sesuai bisa membingungkan pembaca dan merusak struktur penulisan akademik. Selanjutnya, kesalahan format seperti spasi ganda, paragraf tidak rata, dan sebagainya. Spasi ganda ditemukan dalam frasa seperti masalah yang dimaksudkan. Beberapa paragraf tidak rata kanan kiri, daftar pustaka tidak konsisten dan tidak sesuai dengan format gaya kutipan. Teknik penyuntingannya, pemerataan paragraf, mengatur semua paragraf ke format Justavi, rata kiri dan kanan. Find and replace spasi ganda, menghapus spasi berlebih secara otomatis. Format daftar pustaka, menyesuaikan kutipan dengan gaya baku, misalnya EPA atau Chicago style. Alasannya, format yang rapi menunjukkan kerapian penulisan penting dalam penilaian akademik. Spasi yang tidak seragam dan paragraf tidak rata membuat teks terlihat tidak profesional dan mengganggu keterbacaan. Menandai bagian-bagian penting. Yang pertama, orientasi atau pengenalan tokoh dan latar. Aku siswi pindahan dari sekolah luar kota. Aku belum mempunyai teman. Bagian ini penting karena mengenalkan latar belakang tokoh utama Aulia dan membuka cerita. Yang selanjutnya, komplikasi atau konflik mulai muncul. Saat aku menyaksikan peserta lain bernyanyi, tubuhku ditarik kasar oleh perempuan yang tidak aku kenal. Di sini ketegangan dan konflik mulai berkembang, menandai bagian klimaks awal. Yang selanjutnya, klimaks. Aku tidak percaya bahwa aku memenangkan lomba bernyanyi dan timku memenangkan lomba debat. Titik puncak cerita ketika tokoh utama mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Yang selanjutnya, resolusi atau penyelesaian konflik. Bahkan Kak Aurin yang memarahiku kemarin meminta maaf padaku dan mengucapkan selamat kepadaku. Konflik diselesaikan dengan secara baik-baik, menunjukkan perkembangan karakter. Yang selanjutnya, kode atau penutup. Aku dianggap idol oleh teman-teman sekolahku, walaupun aku merasa aku bukan siapa-siapa. Penegasan akhir tentang pesan cerita, penerimaan diri, dan keberhasilan beradaptasi. Selanjutnya, keterkaitan antar bagian. Kehadiran tokoh Adinda sebagai jembatan narasi. Adinda masih dengan Kak Brian, hingga Adinda menghampiri kami. Adinda muncul terus-menerus sebagai penghubung antar tokoh utama dan peristiwa yang terjadi, membuat alur tidak terputus. Lomba sebagai benang merah cerita, dari pengumuman OSIS ke persiapan ke pelaksanaan lomba, kemudian pengumuman pemenang. Cerita konsisten, memusatkan peristiwa di sekitar lomba, menjaga struktur naratif yang utuh. Selanjutnya, konflik dan penyelesaian tidak terputus. Konflik dengan Aurin dibawa ke belakang sekolah, pertengkaran, kemudian Aurin meminta maaf. Transisi konflik disusun runtun dan logis, memperkuat kesinambungan antar bagian. Kelengkapan dan kedalaman isi, kedalaman emosi dan relaksi. Namun aku sangat bahagia bisa berada di antara mereka. Penutup sudah menyentuh refleksi diri, tetapi emosi saat lomba dan saat dimarahi Aurin bisa ditingkatkan deskripsinya agar lebih hidup. Konsistensi isi. Gaya bahasa, aku langsung mencium tangan ibuku dengan menunjuk ke kamarku. PS hajat yang ingin aku keluarkan. Ada intogistasi dalam tingkat keformalan bahasa.
Sebaiknya diseragamkan ke gaya bahasa yang naratif, sastra, atau santai namun rapi. Akurasi fakta tidak ada. Bagian perkenalan tokoh Aulia terlalu banyak dialog sapaan awal, padatan bagian perkenalan agar tidak bertele-tele. Deskripsi kegiatan di rumah tidak dikenal lebih dulu. Tambahkan narasi pendahuluan sebelum Kak Auril muncul. Koreksi ejaan dan penggunaan huruf kapital. Hei, kamu ikut saya, ucapan dengan nada marah. Hei, kamu ikut saya, ucapan dengan nada marah. Koreksi kata seru, hei menjadi hei. Hei-nya itu i-nya ada 2, akan menjadi hei-nya itu ada 1. Maksudnya apa ya? Saya tidak pernah yang tebar-tebar persona. Maksudnya apa ya? Saya tidak pernah yang tebar-tebar persona. Tambahkan koma sebelum ya yang berfungsi sebagai partikel. Hahaha, hadiah. Haha, hadiah tentu seru, bisa diubah ke koma jika konsepnya menunjukkan heran bukan teriakan. Ayo kita foto bersama, ucapku. Ayo kita foto bersama, ucapku. Tambahkan koma setelah kata seru ajakan. Pemeriksaan sederhana atau alur ketepatan dan reduksi. Aku merebahkan tubuhku ke sebuah tempat yang empuk, yang sering kusebut dengan kasur. Kalimat berlebihan cukup ditulis, aku merebahkan tubuhku ke kasur. Aku sudah siap untuk mengikuti lomba pada hari ini, baik lomba bernyanyi maupun lomba debat. Aku sudah siap mengikuti lomba bernyanyi dan debat hari ini, lebih ringkas dan jelas. Tanganku ditarik kasar olehnya. Tambahkan ekspresi atau rasa yang dirasakan tokoh saat itu agar emosinya terasa. Aku menjalankan kewajibanku sebagai siswa di sekolahku. Bisa diganti dengan aku menjalani hari-hariku sebagai siswi seperti biasa agar tidak terlalu normatif. Konsistensi penulisan tidak ada, format penulisan tidak ada. Kesalahan ejaan dan ketikan atau typo. Contoh kesalahan. Ku kenal, itu ada spasi, harusnya ku kenal, tidak pakai spasi. Tebar-tebar pesona, seharusnya tebar-tebar pesona, itu harus pakai strip. Mempersiapkan, harusnya mempersiapkan. Mengambil, seharusnya mengambil. Bernyanyi, harusnya bernyanyi. Di lingkungan itu tidak pakai spasi, seharusnya di lingkungan, harus pakai spasi. Teknik penyuntingan. Substitusi huruf atau kata. Mengganti kata salah ejaan dengan bentuk baku sesuai KBBI. Penyisipan atau penghapusan huruf. Menambahkan atau menghapus huruf agar sesuai dengan ejaan yang benar. Penggunaan tanda huruf untuk kata ulang. Misalnya, tebar-tebar. Alasannya typo dapat menurunkan kredibilitas naskah dan menyulitkan pemahaman pembaca. Naskah cerpen, apalagi untuk keperluan akademik atau publikasi, harus sesuai dengan kaidah ejaan resmi atau KBBI. Penggunaan tanda baca yang salah atau kurang, contohnya gasken, balasku. Perlu tanda seru karena efeksi semangat. Gasken harus pakai tanda seru, balasku. Penempatan koma yang kurang tepat atau berlebihan. Tanda kutip tidak konsisten. Beberapa kalimat percakapan terlalu panjang dan tidak diakhiri titik dengan tepat. Teknik penyuntingan. Normalisasi tanda baca.
penyesuaian titik, koma, tanda seru atau tanda agar sesuai puebi, pemisahan kalimat dialog, memecah kalimat agar sesuai dengan struktur langsung, tidak langsung, penggantian kutipan gaya bahasa, menyamakan tanda kutip atau semua penggunaan, misalnya ada titik koma 2 di atas, atau secara konsisten. Alasannya tanda baca yang tepat membantu pembaca memahami intonasi, emosi, dan struktur cerita. Kesalahan tanda baca dapat mengubah makna atau membingungkan pembaca, khususnya dalam dialog. Kesalahan tata bahasa yang mencolok. Contoh kesalahan: saat di perjalanan menuju ke kelas, lebih baik dalam perjalanan menuju kelas. Ada hajat yang ingin aku keluarkan, sebaiknya aku ingin buang air. Petikan demi petikan sudah kumainkan, seharusnya kumainkan atau baku. Teknik penyuntingan perbaikan struktur kalimat, menyederhanakan atau memperbaiki struktur SPOK agar kalimat efektif. Perubahan kalimat tidak efektif dan kebaku. Mengubah bentuk pasif atau asing menjadi lebih natural dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Alasan: tata bahasa yang tidak sesuai dapat membuat kalimat terasa janggal atau tidak mengalir. Dalam karya sastra remaja seperti cerpen ini, bahasa tetap harus komunikatif namun sesuai kaidah formal minimal. Inkonsistensi huruf kapital, angka, atau istilah teknik. Contoh kesalahan: kelas sebelah IPA 1, sebaiknya kelas sebelah IPA 1 itu harus pakai angka. Insya Allah, seharusnya insya Allah pakai spasi. OSIS kadang ditulis benar, kadang tidak ditegaskan sebagai singkatan. Teknik penyuntingan, standarisasi, kapitalisasi, dan angka. Huruf kapital digunakan konsisten untuk nama orang. Interaksi dan jabatan, perbaikan formal, penulisan resmi, misalnya penggunaan angka Romawi untuk tingkat kelas. Alasan: konsistensi kapital dan angka penting untuk menjaga profesionalitas dan formal tulisan yang seragam. Hal ini juga membantu pembaca mengenali istilah penting dan membedakan antara nama diri dengan kata benda umum. Kesalahan formal atau spasi ganda, paragraf tidak rata, dan lain-lain. Contoh kesalahan: terdapat spasi ganda seperti pada tebar-tebar pesona. Paragraf ada yang tidak rapi, misalnya tidak sejajar intensitasnya. Beberapa kalimat terlalu panjang dalam satu paragraf, menyebabkan kesan tumpang tindih. Teknik penyuntingan penghapusan spasi ganda, menggunakan fitur fin dan refleksi untuk menghapus spasi berlebih. Perataan paragraf dan penambahan intensi. Seluruh paragraf disamakan ke format Justifi dengan indeksasi 1,25 cm. Pemisahan paragraf panjang, memecah paragraf yang terlalu panjang agar lebih mudah dibaca. Alasan: format yang rapi mencerminkan kerapian berpikir dan memberikan kenyamanan visual saat membaca. Spasi dan paragraf yang berantakan akan menggunakan struktur narasi dan membuat pembaca cepat lelah.